Selamat datang kembali di Sinema Netizen, ruang di mana cerita-cerita unik, mendebarkan, sekaligus mengocok perut dari seluruh penjuru negeri kami kemas khusus untuk Anda. Sebelum kita masuk ke dalam kisah horor komedi yang sangat tidak biasa hari ini, pastikan Anda sudah menekan tombol like sebagai bentuk dukungan bagi kreativitas anak bangsa. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan naskah-naskah audiovisual terbaru dari kami. Bagi Anda yang punya pengalaman serupa, entah itu tersesat di hutan atau diganggu makhluk astral saat sedang makan, silakan tuliskan cerita kalian di kolom komen di bawah. Mari kita bangun komunitas pecinta sinema yang interaktif. Sekarang, siapkan camilan Anda, redupkan lampu kamar, dan selamat menikmati naskah berjudul Teror di Balik Aroma Bakwan. Kisah ini bermula di sebuah desa kecil yang letaknya tepat bersinggungan dengan batas hutan belantara yang lebat di pinggiran daerah terpencil. Sebuah tempat di mana mitos dan realitas seringkali tumpang tindih dalam kabut pagi yang dingin. Tiga sahabat karib yang memiliki watak bertolak belakang, Dika yang rakus dan sulit mengontrol nafsu makannya, Roni yang skeptis sekaligus penakut kronis, serta Bagas yang selalu berusaha memaksakan logika di atas segala situasi, memutuskan untuk melakukan sebuah perjalanan nekat. Sore itu, langit berwarna jingga pekat, memberikan kesan dramatis yang mereka cari demi sebuah konten video petualangan yang rencananya akan mereka unggah ke kanal media sosial mereka yang sedang haus akan pengikut. Namun, ambisi besar untuk menjadi pesohor internet itu nyatanya dimulai dari sebuah detail yang sangat sepele dan jauh dari kesan heroik yang mereka bayangkan di kepala masing-masing. Sebelum benar-benar menginjakan kaki di atas tanah hutan yang lembab dan penuh rahasia, mereka menyempatkan diri berhenti di sebuah warung reyot yang berdiri sendirian di pinggir desa, tepat di mulut jalan setapak menuju kegelapan hutan. Warung itu tampak tidak meyakinkan, dengan papan kayu yang sudah lapuk dan atap rumbia yang mulai runtuh di beberapa sisi. Di sana, seorang nenek tua dengan punggung bungkuk sedang sibuk membolak-balik gorengan di atas penggorengan hitam yang besar. Gerak-geriknya sangat lambat, namun pasti, dengan mata yang sayu namun sesekali mengeluarkan tatapan tajam yang menembus ke arah ketiga pemuda tersebut. Aroma minyak panas dan adonan tepung yang digoreng seolah menyihir indera penciuman mereka, mengalahkan rasa waspada yang seharusnya muncul saat melihat sosok nenek yang tampak begitu ganjil. Tanpa berpikir panjang, mereka memborong satu kantong besar plastik berisi gorengan yang masih mengepulkan uap panas, tempe yang garing, bakwan yang tebal dengan irisan sayur yang melimpah, dan pisang goreng madu yang aromanya memenuhi udara sore itu. Suasana mendadak berubah menjadi kaku ketika nenek penjual gorengan itu berhenti bergerak dengan suara parau yang terdengar seperti gesekan amplas pada kayu tua. Ia memberikan peringatan yang membuat bulu kuduk berdiri. Ia mengatakan bahwa hutan di depan mereka bukanlah tempat bagi jiwa-jiwa yang sombong, terutama saat matahari mulai menyentuh garis cakrawala. Nenek itu memperingatkan tentang sesuatu yang selalu lapar di dalam sana, sesuatu yang tidak suka dengan kebisingan manusia. Sorot matanya tertuju lama pada kantong plastik yang dipegang Dika, seolah-olah ia sedang meramalkan sebuah malapetaka yang akan datang. Peringatan tersebut tidak terdengar seperti nasihat orang tua biasa, melainkan lebih mirip sebuah kutukan yang dibungkus dalam kepedulian. Ketegangan mulai merambat di antara ketiga sahabat tersebut. Roni
yang sejak awal sudah merasa tidak nyaman dengan suasana desa itu, langsung menyatakan keberatannya untuk melanjutkan perjalanan. Bagas pun mulai ragu. Logikanya mengatakan bahwa masuk ke hutan yang belum terjamah saat hari mulai gelap adalah tindakan bodoh yang mengundang bahaya. Terjadi perdebatan yang cukup sengit di depan warung reyot tersebut. Dika, meskipun ia sendiri merasa agak gentar dengan tatapan si nenek, berusaha membujuk kedua temannya dengan iming-iming popularitas. Ia meyakinkan mereka bahwa rasa takut yang mereka rasakan saat ini adalah bumbu terbaik untuk konten video mereka. Potensi viral dan jumlah penonton yang meledak menjadi senjata utama Dika untuk meruntuhkan keraguan teman-temannya. Akhirnya, didorong oleh ambisi dan rasa malu jika harus kembali ke kota tanpa hasil, mereka nekat melanjutkan langkah. Akalam mengabaikan tatapan dingin sang nenek yang masih berdiri mematung di ambang pintu warungnya yang gelap. Dika, dengan antusiasme makan yang tidak terbendung, mengambil tanggung jawab penuh untuk membawa kantong plastik besar berisi gorengan itu. Meskipun Bagas sudah memberikan peringatan keras agar gorengan tersebut disimpan sebagai cadangan logistik saat mereka mendirikan tenda nanti malam, Dika hanya merespons dengan anggukan malas sambil terus mengunyah tanpa henti. 5 menit berlalu sejak mereka memasuki rimbunnya pepohonan yang rapat, dan kantong plastik di pelukan Dika sudah kehilangan setengah isinya secara misterius akibat kecepatan kunyahannya yang luar biasa. Bagas berkali-kali menoleh ke arah Dika dengan tatapan mencela. Namun Dika seolah tidak peduli dan terus menikmati bakwan yang berminyak itu di tengah suasana hutan yang kian mendingin. Hutan mulai menunjukkan sisi gelapnya saat sang surya perlahan tenggelam di balik cakrawala, menyisakan kegelapan yang merayap cepat di sela-sela batang pohon raksasa yang tampak seperti raksasa yang sedang mengawasi. Tiba memecah keheningan, suara gemertak kayu yang patah di kejauhan, diikuti oleh bunyi langkah kaki yang berat di atas tumpukan daun kering yang sudah membusuk. Roni mendadak berhenti di tengah jalan setapak yang mulai tak terlihat. Tubuhnya menegang dan keringat dingin mulai membasahi dahinya meskipun udara sangat dingin. Ia merasakan rasa cemas yang mendalam, mempertanyakan apakah mereka juga mendengar suara aneh yang seolah mengikuti ritme langkah mereka. Bagas yang biasanya tenang kini ikut merasakan firasat buruk. Ia merasa seolah-olah ada sepasang mata yang mengintai gerakan mereka dari balik bayang-bayang semak yang pekat dan hitam. Cahaya lampu kamera yang dipegang Dika mulai bergoyang, tidak beraturan, seiring dengan tangannya yang gemetar hebat, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menakutkan di antara pepohonan. Mereka sepakat untuk mempercepat langkah kaki. Namun teror yang sesungguhnya baru saja dimulai dari kegelapan yang lebih dalam. Keanehan muncul ketika mereka menyadari bahwa setiap kali mereka melangkah lebih cepat, suara gemertak di belakang mereka pun ikut bergerak dengan kecepatan yang sama persis. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang menjaga jarak konstan dengan sangat presisi, menunggu saat yang paling tepat untuk menerkam saat mereka mulai lengah. Roni mulai berada di ambang histeria, meyakini sepenuhnya bahwa mereka sedang diikuti oleh makhluk penunggu hutan yang marah karena wilayah sucinya diganggu oleh manusia dengan kamera. Bagas yang merasa logikanya mulai runtuh berkeping-keping hanya bisa merapalkan doa-doa dengan suara lirih yang bergetar di sela napasnya yang memburu. Di sisi lain, Dika menunjukkan reaksi yang sangat tidak lazim.
Bukannya mengkhawatirkan keselamatannya, ia justru memeluk kantong gorengannya dengan protektif seperti memeluk harta karun yang paling berharga. Dalam pikirannya yang kacau karena rasa takut dan lapar, ia merasa sangat berharap jika memang ada makhluk halus yang menghuni hutan ini. Makhluk itu tidak sampai memiliki nafsu makan yang sama dengannya dan meminta gorengan yang dibawanya. Teror tersebut mencapai puncaknya ketika suara langkah di belakang mereka berubah menjadi bunyi yang lebih kasar, mendesak, dan terdengar semakin dekat. Roni hampir saja menangis terseduh-seduh karena merasa tidak siap secara mental jika harus berhadapan dengan fenomena gaib di tengah hutan yang asing bagi mereka. Bagas memberikan instruksi dengan suara yang nyaris tak terdengar, meminta mereka untuk bersiap lari sekuat tenaga jika sesuatu yang buruk muncul dari kegelapan. Tiba-tiba, dari balik gumpalan semak-semak yang gelap dan rimbun, sebuah bayangan hitam berukuran besar melompat keluar dengan gerakan yang sangat cepat dan tidak terduga. Sontak, ketiganya melepaskan teriakan histeris yang membelah kesunyian malam di hutan tersebut. Sebuah teriakan yang penuh dengan rasa putus asa dalam kondisi panik yang luar biasa. Dan tanpa pikir panjang, Dika secara refleks mengambil sebuah bakwan berukuran besar dari kantongnya dan melemparkannya sekuat tenaga ke arah bayangan hitam tersebut, seolah menjadikannya tumbal sementara atau persembahan agar mereka bisa melarikan diri dari maut. Suasana mendadak menjadi hening selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya bagi mereka. Namun, bukannya suara jeritan makhluk halus yang menyeramkan terdengar, melainkan suara kunyahan yang sangat renyah, rakus, dan penuh kepuasan. Ketika mereka dengan hati-hati mengarahkan cahaya lampu kameranya ke pusat suara dengan tangan yang masih gemetar, kebenaran yang konyol akhirnya terungkap dengan jelas di bawah sorotan lampu. Sosok yang selama ini menghantui mereka dan membuat mereka hampir mati ketakutan karena imajinasi liar ternyata hanyalah seekor kambing desa yang tampak sangat tenang dan tidak berdosa. Kambing itu dengan santainya mengunyah bakwan yang dilemparkan Dika, seolah tidak peduli dengan kekacauan emosional dan trauma yang baru saja dialami oleh ketiga pemuda tersebut. Roni langsung tertawa terbahak-bahak secara histeris sebagai bentuk pelampasan rasa lega yang luar biasa. Bagas pun hanya bisa menghela napas panjang berkali-kali, mencoba mengatur kembali detak jantungnya yang sempat berpacu liar hingga hampir meledak dari dadanya. Namun, wajah Dika tetap terlihat muram dan kecewa. Ketika kedua temannya bertanya, ada apa dengan ekspresinya, Dika hanya menunjuk ke arah kantong plastiknya yang kini benar-benar telah kosong melompong. Ternyata, kambing cerdik itu sudah membuntuti mereka sejak dari warung desa dan diam-diam memakan setiap potong gorengan yang terjatuh dari kantong plastik Dika yang berlubang di bagian bawahnya sepanjang perjalanan. Jejak remah-remah gorengan itulah yang menuntun sang kambing untuk terus mengikuti mereka secara konsisten layaknya seorang pelacak profesional. Bagas hanya bisa menatap Dika dengan tatapan tidak percaya sekaligus jengkel, menyadari bahwa perjalanan petualangan yang seharusnya heroik ini hancur berantakan hanya karena kecerobohan Dika yang tidak bisa berhenti mengunyah. Ironi cerita ini belum berakhir sampai di sana. Saat mereka berusaha mencari jalan keluar dari hutan yang menyesatkan itu dengan sisa-sisa tenaga, cahaya lampu kamera mereka tidak sengaja menyoroti sebuah papan kayu tua yang sudah mulai lapuk dan tertutup lumut.
Tulisan di papan tersebut membuat mereka terdiam 1000 bahasa dalam rasa malu yang mendalam. Warung gorengan nenek, 30 meter. Mereka baru menyadari sepenuhnya bahwa selama lebih dari 1 jam mereka hanya berjalan berputar-putar di area yang sama, tidak jauh dari perbatasan desa, hanya karena terdistraksi oleh rasa takut yang berlebihan dan imajinasi tentang nenek penjual gorengan tadi. Akhirnya, mereka berhasil keluar dari hutan tersebut dengan perasaan malu yang bercampur aduk, sementara kamera mereka hanya merekam kegelapan dan teriakan konyol mereka sendiri. Hal pertama yang mereka lakukan setelah mencapai peradaban bukanlah beristirahat atau mengedit video, melainkan kembali ke warung untuk membeli stok gorengan yang baru karena perut mereka yang terasa keroncongan. Kali ini, Dika dengan sangat serius memastikan kantong plastiknya terikat rapat dan tidak ada lubang sedikit pun. Namun, saat mereka baru saja hendak menikmati suapan pertama di bawah lampu jalan desa, suara pengembik yang sangat familiar kembali terdengar dari balik kegelapan di belakang mereka, tepat di tempat yang sama dengan warung si nenek. Tanpa menunggu sedetik pun untuk menoleh, ketiga sahabat itu langsung berlari sekencang mungkin menuju rumah mereka masing-masing, meninggalkan ambisi viral mereka di belakang. Sementara itu, kambing yang sama tetap berdiri dengan tenang di pinggir jalan, menatap mereka dengan mata yang seolah penuh kemenangan, menunggu kesempatan berikutnya untuk mendapatkan bakwan gratis tanpa harus bersusah payah mencari rumah.